Ya, baik rekan-rekan, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pembuatan data logger IoT menggunakan Google Sheet. Mengapa menggunakan Google Sheet? Saya memberikan alasan ini. Jadi dengan Google Sheet kita bisa melakukan penyimpanan data, kita bisa menampilkan grafik data, kita bisa melakukan pengolahan data dan kalkulasinya. Kita juga bisa mengakses Google Sheet ini di mana saja dan kapan saja dan selalu online ya. Kita bisa menggunakannya sepanjang waktu untuk banyak keperluan ya, dan semuanya itu gratis ya, itu yang menarik. Apa saja yang dibutuhkan? Bahan yang diperlukan tentu saja sensor karena kita akan melog data, dan kita butuh hardware yang bisa menghubungkan sensor ini dengan internet ya. Salah satu hardware yang saya sukai adalah Node MCU ESP8266 karena harganya murah ya, bahkan lebih murah dari Arduino dengan kemampuan yang sangat bagus, lebih cepat gitu ya, prosesornya lebih cepat dan koneksi WiFi. Itu fitur yang menarik menurut saya. Dan kita butuh software Arduino IoT Cloud karena software ini bisa mengakses banyak perangkat dengan mudah ya. Jadi ini kalau teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan Blink, ini bisa menjadi alternatif untuk bisa terhubung secara IoT ya, Internet of Things. Dan ya tentu saja gratis ya, teman-teman bisa gunakan. Dengan fitur gratis kita diberi banyak variabel, diberi banyak fitur yang memungkinkan kita untuk menghubungkan banyak sensor ya. Nanti akan saya jelaskan caranya. Dan kita tambahkan sebuah fungsi webhook. Webhook ini adalah sebuah add-on yang memudahkan kita untuk menghubungkan Arduino IoT Cloud ke Google Sheet dengan tanpa kode pemrograman ya, no code ya. Ini sangat menarik menurut saya. Dan terakhir adalah Google Sheet ya. Google Sheet ini sebuah aplikasi yang sangat powerful ya, sama seperti Excel tetapi lebih bagus karena bisa online ya, bisa terhubung secara online dan kita bisa manfaatkan secara gratis. Ya, semua bahan ini kita gunakan untuk dibuat menjadi data logger IoT. Langkah pembuatannya bagaimana saya tuliskan di sini. Kita butuh beberapa langkah. Pertama, kita harus membuat dulu variabel cloud di Arduino IoT Cloud. Kemudian kita buat Node MCU bisa terhubung dengan variabel cloud itu. Kita program ya. Program ini dibangkitkan oleh Arduino IoT Cloud. Dan kemudian kita membuat dashboard dan kita tambahkan webhook. Dashboard itu menampilkan data variabel cloud dan nanti dengan webhook data di dashboard akan bisa ditampilkan di Google Sheet ya. Supaya lebih jelas saya tunjukkan demonya dulu. Jadi di sini teman-teman bisa lihat Google Sheet-nya seperti ini ya. Ini tampilan Google Sheet, ini sudah online ya. Ini saya tunjukkan perangkatnya. Jadi di sini perangkatnya sederhana, yaitu sebuah potensio, sebuah deep switch dengan 8 jalur tapi saya hanya menggunakan 4 jalur, dan sebuah Node MCU. Kita bisa lihat di sini. Ini saya perbesar gambarnya. Ya, jadi di sini teman-teman bisa lihat kalau saya putar potensio di sini maka nilai A1 akan bertambah ya. Kita bisa lihat di sini nilai A1. Ini interval waktu update datanya setiap 10 detik. Kita tunggu sebentar ya, nanti akan muncul. Ini 534. Ini saya maksimumkan nilai potensionya, maka nanti menjadi 1024. Kemudian kalau saya buat deep switch-nya ini semua mati, semua off ya, maka deep switch akan menjadi 0 semua. Oke, kemudian kalau saya hidupkan semua, saya on kan, maka di sini deep switch akan menjadi 1 semua. Ya, seperti itu ya teman-teman, ini satu-satu semua. Dan ya kita bisa lakukan pengaturan lagi supaya semuanya bisa ditampilkan datanya ya. Di sini kita bisa lakukan pengubahan nilai sensor, maka data bisa ditampilkan di sini. Dan yang menarik adalah kita bisa menampilkan grafiknya juga. Di sini saya tunjukkan grafiknya. Jadi kalau kita lihat grafiknya seperti ini adalah grafik potensio. Ya, ini grafik potensio. Saya bisa atur potensionya, maka grafiknya akan berubah. Nilai grafiknya ini 1024 ya. Kita bisa lihat setiap titik ya pada grafik ya, seperti itu. Nah, ini saya rubah potensionya menjadi turun. Dan kita juga bisa buat dengan drop down ini, kita pilih nilai S1. Ini adalah grafik untuk deep switch jalur pertama ya, seperti itu. Ini jadi kalau saya naikkan deep switch-nya, maka di sini akan naik gitu ya. Yang menarik di sini kalau teman-teman buat ini sebagai indikator mesin hidup, kita bisa melihat berapa lama mesin itu hidup ya. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan, kalau 1 ini dianggap mesin hidup dan
0 itu dianggap mesin mati, maka kita bisa menghitung berapa lama mesin itu hidup dengan cara memilih ini ya. Jadi kalau teman-teman klik pada nilai S1 ini, teman-teman bisa lihat sum di sini ya. Ini adalah sumnya 100, berarti karena interval waktunya 10 detik, maka saya bisa mengetahui hidup dari S1 ini selama 100 kali 10, jadi sekitar 1000 detik gitu ya. Kalau saya klik pada nilai S2, maka ini kita dapatkan 81, berarti 810 detik. Dan kalau saya klik E, ini memilih nilai S3 dengan sum 141, ini berarti 1410 detik on. Begitu juga untuk nilai S4, nilai sum 169 kali 10 berarti 1690 detik on. Dan di sini saya bisa lihat nilai S1 seperti ini. Kalau saya ganti menjadi nilai S2, ini nilai S2, nilai S3, ini nilai S3, kemudian terakhir nilai S4 ya. Kita bisa lihat perubahan grafiknya. Kemudian untuk nilai A1 ini ya, seperti itu ya. Jadi di sini teman-teman bisa mendapatkan tampilan grafik, juga data, dan sudah tersimpan data ini ya, dan kita bisa akses secara online di mana saja dan kapan saja ya. Baik, lalu bagaimana pembuatannya kita bisa lihat di sini di langkah-langkah pembuatan. Lebih jauh teman-teman bisa melihat di blog yang sudah saya tulis di bermain Arduino IoT Cloud blogspot.com. Saya sudah menuliskan secara detail langkah-langkah pembuatannya, khususnya di bagian aplikasi 4. Teman-teman bisa klik di sini. Di gambar 1 ini saya memberikan 3 buah cara untuk mengumpulkan data sensor. Untuk video yang pertama ini saya akan menjelaskan cara pertama. Kita akan gunakan 5 buah sensor dan nanti kita akan hubungkan dengan Node MCU, dan kita juga akan hubungkan data sensor ini ke Arduino IoT Cloud. Kemudian dari Arduino IoT Cloud kita tampilkan di Google Sheet dengan bantuan webhook ya. Jadi 3 buah perangkat ini kita gunakan untuk menjembatani data sensor ke Google Sheet. Baik, kita lihat isi dari blog ini. Langkah-langkah pembuatannya di cara 1 ini saya sudah menuliskan secara lengkap. Pertama kita lihat rangkaiannya. Jadi silahkan teman-teman membuat rangkaian seperti ini. Kita gunakan potensio dan kita gunakan deep switch. Di sini saya hanya menggunakan 4 jalur deep switch. Mengapa tidak 8? Karena keterbatasan dari kaki I/O di Node MCU untuk input pull up ya. Jadi untuk input pull up saya menggunakan resistor pull up internal Node MCU. Itu yang disediakan di Node MCU hanya 6 kaki ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan kaki RX ini sudah digunakan untuk komunikasi serial. Praktis hanya 5, dan karena keterbatasan variabel di cloud yang hanya diperbolehkan 5, maka saya gunakan 1 pin untuk analog ya, 4 pin untuk kaki digital ini ya, kaki input digital. Oke, jadi seperti ini rangkaiannya dan teman-teman bisa ikuti saja. Kemudian kita bisa lihat setelah rangkaian pengawatan sudah kita buat seperti ini ya, ini sudah kita gunakan. Jadi ada 4 jalur deep switch dan 1 buah potensio terhubung ke kaki A0 untuk potensio ya, di kaki A0, sedangkan deep switch-nya terhubung ke kaki D1, D2, D5 dan D6 ya, seperti itu. Kemudian berikutnya kita buka Arduino IoT Cloud ya, teman-teman bisa search di sini Arduino IoT Cloud, kemudian teman-teman bisa klik pada tombol Arduino IoT Cloud ya. Kalau teman-teman belum memiliki akun, silahkan klik pada create one. Kalau sudah, silahkan bisa sign in ya. Ini saya sign in, saya menggunakan akun yang ini, saya sign in ya. Jadi akan muncul halaman ting di sini ya. Silahkan klik tombol create ting untuk menciptakan ting. Jadi ting ini apa? Ting ini adalah sebuah device virtual yang nanti harus kita hubungkan dengan Node MCU ya. Nah, di sini kita beri nama saja ini cara 1 begitu ya. Karena nanti ada 3 buah cara. Kita gunakan yang pertama, ting pertama untuk cara 1. Kemudian silahkan klik add variable. Di sini saya menggunakan 4 buah deep switch dan 1 buah potensio, maka untuk yang potensio ini saya beri nama A1 ya. Kemudian kita beri variabel type-nya adalah integer number ya. Kenapa tidak floating? Supaya memorinya lebih sedikit ya. Kalau pakai floating nanti kita perlu melakukan manipulasi data lebih banyak ya. Kita gunakan integer saja yang lebih mudah. Dan ya di sini saya gunakan read only. Kenapa? Karena kita hanya membaca data.
ya. Kalau kita menulis data maka kita gunakan read and write. Karena kita hanya membaca data sensor dari hardware maka kita pilih read only. Dan di sini untuk update policy-nya saya gunakan periodically. Kenapa periodically? Karena saya ingin agar grafiknya menjadi grafik yang memiliki basis data waktu yang seragam ya, secara periodik dengan interval waktu yang sama. Kalau menggunakan on change ini bisa saja nanti waktunya tidak seragam ya, antara satu sensor dengan sensor yang lain tidak seragam. Tapi kalau pakai periodically semua sensor akan diupdate pada waktu yang sama ya. Setelah itu kita isi every. Ini dari pengalaman saya kita isi minimal 10 detik ya. Kalau 1 detik itu data yang muncul di Google Sheet ternyata lebih dari 1 detik ya, karena mungkin butuh proses untuk pengiriman datanya. Jadi minimal 10 detik, amannya adalah 60 detik ya. Setiap 60 detik data selalu betul-betul diupdate dengan baik. Nah, ini saya isi saja 10 detik, kemudian kita klik add variable. Ini muncul variabel float pertama A1, ini integer, kemudian kita tambahkan variabel float kedua, kita beri nama S1 ya, dari kata switch 1. Ini saya pilih boolean, kemudian di sini juga read only ya, read only, kemudian kita pilih periodically, kita beri waktu yang sama, update policy untuk periodically dan every 10 detik ya. Setiap 10 detik kita buat nilainya diupdate. Begitu juga untuk variabel yang kedua, kita beri switch 2, kita kasih boolean, kita read only isinya, variabel permission, kemudian periodically, kemudian ini 10 detik seperti itu ya. Berikutnya untuk variabel keempat kita kasih S3, variabelnya adalah boolean, kemudian read only, periodically 10 detik. Oke, seperti itu kita klik add variabel. Terakhir variabel kelima ini saya beri S4, namanya tipenya adalah boolean, kemudian read only, periodically, kemudian 10 detik. Oke, ini 5 variabel yang diizinkan untuk versi gratis ya, karena saya menggunakan versi gratis. Kalau teman-teman klik pada add lagi sudah tidak bisa ya, teman-teman harus upgrade untuk menambah variabel. Namun demikian 5 variabel ini sudah memadai menurut saya ya. Jadi kita sudah membuat variabel, berikutnya kita hubungkan thing ini dengan device NodeMCU. Caranya adalah silahkan teman-teman klik pada tombol select device, kita klik pada setup new device, kita pilih setup a third party device, kita pilih select modelnya adalah NodeMCU 1.0 ya, jadi keluarga ESP8266, kita klik continue, biarkan namanya seperti ini, kita next. Yang penting adalah ini ya, teman-teman harus download PDF dari kode yang dibangkitkan oleh Arduino IoT Cloud ini, karena nanti akan digunakan untuk pemrograman ya. Program NodeMCU membutuhkan data key ini ya. Kita klik download the PDF, kita open file. Jadi ada 3 data yang disimpan, yaitu data nama device, kemudian ini tipenya adalah ESP. Yang penting adalah ini kode device ID dan kode secret dari device ini ya. Ini yang nanti akan kita masukkan dalam Arduino Secret H ya, di program NodeMCU. Berikutnya kita lanjutkan, ini kita centang I save my device ID and secret key, kita klik continue. Ini sudah selesai setup device-nya, kita klik done, maka akan muncul nama device, tipe device, ID device ya. Dan ini statusnya masih offline. Kenapa? Karena NodeMCU belum kita program ya. Kita harus program dengan ID device dan secret yang tadi diberikan oleh Arduino IoT Cloud. Programnya ada di sini, kita tidak perlu membuat sendiri ya, kita cukup menggunakan program yang ada di sini dengan penambahan pembacaan data sensor ya. Jadi untuk menghubungkan NodeMCU ke Arduino IoT Cloud, program ini sudah cukup. Hanya kita perlu untuk membuat NodeMCU bisa membaca sensor, dan data sensor itu kita masukkan ke 5 variabel ini ya. Untuk bisa memprogram ini, dari pengalaman yang saya lakukan itu, kalau saya menggunakan secara online biasanya device-nya tidak bisa terhubung ya. Jadi saya harus mendownload program ini dan saya upload secara offline di komputer, baru saya bisa menghubungkan NodeMCU ini ke Arduino IoT Cloud. Untuk itu kita klik pada open full editor, kemudian di sini ada nama sketch-nya ya, yang paling atas kita klik kanan, kita pilih download sketch ya, kita pilih download sketch, kemudian kita buka di sini, filenya ada di download. Ini cara satu ini ya, kita ekstrak ya, kemudian kita buka programnya, kita klik pada program bertipe Ino ya. Jadi programnya seperti ini teman-teman, ini ada 5 tab. Tab pertama ini adalah program utamanya, kemudian Arduino Secret, ini harus kita isi dengan nama dan password WiFi serta kode secret device-nya. Dan yang ketiga yang paling penting adalah tab thing properties ini ya. Di sini pengaturan update data ada di sini. Seandainya teman-teman nanti mau mengubah update datanya tidak 10 detik, mungkin menjadi 60 detik, maka tinggal diganti saja
saja angka 10 ini dengan 60, kemudian di-upload lagi. Dan kode device ID-nya ternyata sudah diisikan. Yang belum diisikan adalah kode secret key dan nama dan password WiFi ya. Ini silahkan diisi. Kemudian kita isi di sini. Kemudian kita isi kode secretnya, kita ambil dari kode yang sudah diberikan ya. Ini kita copy, kita isikan ke program di sini ya, seperti itu. Kemudian yang program utama ini program hanya untuk menghubungkan Node MCU ke Arduino IoT Cloud, sedangkan program untuk membaca sensor dan memasukkan data sensor ke variabel itu belum ada. Supaya cepat kita langsung saja copy dari blok yang sudah saya tulis ini. Teman-teman bisa copy di langkah nomor 25 ya, ini silahkan di copy. Kemudian langsung dihapus saja semua program ini, kita isikan seperti ini. Kemudian untuk port silahkan memilih Node MCU ya, ketik Node MCU .10, kemudian untuk portnya klik pada show all port untuk melihat port yang sudah terhubung. Nah, ini ada tulisannya COM8 USB, ini kita pilih, kita klik OK, kemudian kita upload ya. Sebelum upload pastikan teman-teman memiliki library Arduino IoT Cloud ya. Di sini saya sudah menuliskan Arduino IoT Cloud ada di blok ini ya, coba teman-teman perhatikan. Jadi keempat library ini harus diinstal dulu ya sebelum bisa melakukan upload ya. Jadi uploadnya akan gagal apabila library ini belum terpasang ya. Di file bagian bawah ini saya sudah memasukkan semua library itu dan kode programnya. Nanti teman-teman silahkan bisa mendownload. Sudah saya masukkan juga untuk cara 2 dan cara 3. Oke, kita kembali ke sini ya, kita upload. Ya, pastikan Arduino IoT Cloud yang terinstall adalah versi 1.8.0, karena dari pengalaman saya untuk versi yang lebih baru itu malah tidak bisa menghubungkan Node MCU ke Arduino IoT Cloud ya. Jadi pastikan versinya untuk Arduino IoT Cloud adalah 1.8.0 dan untuk yang connection handler adalah versi 0.71. Untuk yang debug util dan MQTT client gunakan versi terbaru, tidak masalah ya. Jadi kalau yang debug util silahkan menggunakan yang versi 1.4.0, kemudian yang MQTT client itu silahkan menggunakan yang 0.17 ya, ini tidak masalah. Nah, ini sudah terupload ya, sudah terupload, kita bisa lihat juga di device-nya. Ya, sudah terupload. Kemudian untuk mengetahui apakah Node MCU ini sudah terhubung dengan Arduino IoT Cloud, kita bisa buka serial monitor. Di sini kalau muncul tulisan connected to Arduino IoT Cloud berarti itu sudah terhubung. Ya, ini sudah terhubung ke WiFi. Nah, ini sudah terhubung ke Arduino IoT Cloud ya. Kalau sudah terhubung seperti ini, maka status di halaman ting ini sudah online. Kalau sudah terhubung antara variabel cloud dengan Node MCU, kita bisa membuat tampilan datanya di dashboard ya. Jadi dashboard ini untuk menampilkan data sensor ya yang dibaca oleh Node MCU untuk ditampilkan di tampilan widget di dashboard ya. Ini saya sudah membuat sebelumnya, ini saya hapus dulu, saya delete ya. Kita klik pada dashboard, kemudian kita klik view dashboard. Silahkan diberi nama cara 1, kemudian klik pada tombol add, pilih things, pilih cara 1, maka muncul 5 variabel ini yang dicentang semua. Kita tekan tombol create widget, akan muncul 5 buah widget. Satu widget berupa widget value, sedangkan 4 widget lain berupa LED ya. Ini menunjukkan data potensio, ini menunjukkan data switch yang keempatnya. Kita tata seperti ini supaya lebih menarik ya. Kita juga bisa tampilkan di HP. Teman-teman klik pada show mobile layout, tampilannya seperti ini sudah ditata. Kemudian untuk yang desktop seperti ini ya, kita klik dan kita coba bandingkan dengan tampilan hardware-nya. Ini kalau saya putar potensionya maka akan mengecil data nilai potensionya. Ini saya putar ke kiri, ini harusnya sekitar ya ini 300-an. Saya buat lebih kecil lagi ya, ini sekitar angka 3 mungkin ya, karena tidak bisa 0. Nah, sekitar 3. Ini kalau saya maksimumkan ini 1024, ini saya maksimumkan ya. Update datanya adalah setiap 10 detik ya, ini 1024. Kalau saya buat dipsheet-nya hidup semua ya, on semua, ini on semua menyala ya, seperti itu ya teman-teman. Kalau saya matikan ya, saya off semua, maka ini mati semua ya, seperti itu ya. Jadi kita sudah menghubungkan data sensor ini melalui Node MCU ke Arduino IoT Cloud ya di dashboard. Langkah berikutnya adalah membuat tampilan data di dashboard ini ditampilkan di Google Sheet. Caranya adalah sangat mudah. Kita klik pada halaman things, kita kecilkan dulu ini, kita buka halaman things. Di sini
sini ada tulisan set webhook ya. Jadi webhook ini membantu kita, memudahkan untuk mengkoneksikan data di Arduino IoT Cloud ini untuk bisa dikoneksikan ke Google Sheet. Untuk webhook ini kita perlu membuat linknya. Jadi kalau nanti teman-teman klik pada webhook, kolom di sini harus diisi dengan link Google Sheet yang kita gunakan. Ya, kita buat baru, ini Google Sheet yang sudah saya buat sebelumnya, kita buat baru, kita file new. Bagi teman-teman yang memiliki akun Gmail, silahkan bisa membuka Google Sheet dari Gmail ya, dan dibuka, pilih blank ya untuk membuka Google Sheet yang baru, dan di sini kita beri nama data logger 1 gitu ya, data logger 1, kita klik enter. Kemudian di sini kita tambahkan extension, kita klik add-on, kita pilih add-onnya adalah webhook for sheet ya. Silahkan teman-teman cari webhook for sheet seperti ini, kemudian ini silahkan diinstal ya. Tempat saya sudah terinstall. Setelah teman-teman install nanti akan muncul tombol seperti ini ya, tombol segitiga seperti ini. Kita klik untuk membuka langkah-langkah untuk memunculkan link webhooknya seperti ini ya. Ini kita buka dulu panduannya ya, refresh, kemudian kita klik tombol create ya. Di sini ada tombol create, kita klik create. Oke, webhooknya sudah tercipta ya. Kemudian kita jalankan langkah step 1 ini, kita reload dulu spreadsheetnya, maka nanti akan muncul menu webhook di sini ya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah muncul menu webhook, kita klik, kita otorisasi, kita klik continue, kita pilih akun kita yang kita gunakan, kita klik allow untuk mengizinkan otorisasi, kemudian kita klik webhook lagi, kita authorize lagi. Nah, di sini sudah berhasil otorisasinya. Kita lihat panduannya lagi ya. Setelah otorisasi kita reload lagi spreadsheetnya, kita reload. Nah, kalau sudah maka link webhook akan muncul di halaman ini ya. Kalau saya klik next maka link webhook akan muncul ya. Gambarnya adalah astronaut ya, menunjuk di link di sini. Kita klik 3 kali untuk memilih, kemudian tekan Ctrl C untuk mengcopy. Kita tempelkan di Arduino IoT Cloud ini, di webhook URL ini. Kita Ctrl V, kita paste, kita set webhook ya. Dengan cara ini maka antara Arduino IoT Cloud dengan Google Sheet sudah terhubung ya, sudah terkoneksi. Tandanya adalah aktif. Kita lihat di Google Sheet, kita buka. Nah, di sini sudah muncul datanya. Jadi data ini dari data Arduino IoT Cloud yang diupdate setiap 10 detik. Karena terlalu banyak data ini, kita bisa hapus supaya lebih ringkas. Pemakaian selnya juga tidak terlalu banyak dan data yang kita perlukan saja yang kita tampilkan. Ya, di blog ini juga saya tulis ya, data yang diperlukan total itu ada 34 ya, total kolom 34 kolom. Yang kita butuhkan hanya 11 kolom. Maka ya kita bisa hapus ya supaya menghemat pemakaian sel. Maka di sini kita hapus yang A dan A sampai E ini, kita hapus, kita tidak perlukan, kita delete. Kemudian yang C ini juga kita tidak perlukan, kita delete. Kemudian untuk yang D, E ini kita tidak perlukan, kita bisa delete. Kemudian yang E ini juga kita tidak perlukan, kita delete. Update ini sama, nilai waktu value 1 update dan value 0 update ini sama, jadi kita hapus saja ini ya. Kita hapus sampai di sini, kita delete. Kemudian yang persis ini juga kita delete ya. Kemudian untuk yang update ini juga tidak kita perlukan, kita bisa delete. Kemudian yang persis ini juga kita bisa delete. Oke, terakhir ini yang update ini juga tidak perlu, kita delete ya. Ini kita delete ya. Seperti ini teman-teman, kita bisa ratakan rata tengah supaya lebih gampang terlihat. Kemudian untuk data ini, karena tadi kita hapus kolomnya, ini sempat muncul datanya ya, jadi terlambat. Ini kita hapus saja karena supaya tidak mengacaukan data yang lain, kita hapus, jadi sempat menggeser datanya. Oke ya, ini kalau teman-teman perhatikan datanya lompat-lompat ya, waktunya tidak urut, maka nanti di sheet ketiga kita bisa lakukan pengurutan. Nah, di sini kalau teman-teman lihat nilai yang false itu kosong ya. Jadi kalau kita buat nilai deep switch-nya ini menjadi true, nanti akan muncul kolom nilainya, akan muncul tulisan true ya. Tapi kalau false itu ini tidak dimunculkan ya. Nanti kita harus mengubah nilai false yang kosong ini menjadi angka 0 supaya nanti bisa ditampilkan dalam grafik ya. Cara mengubahnya bagaimana? Kita tambahkan formula di sini, di kolom di sini kita insert dulu, kita beri nama nilai S1 seperti itu ya. Ini di sini juga kita beri tulisan nilai S2, insert one column left. Kemudian yang di sini adalah nilai S3, kita beri tulisan, oh ini yang persis ini tidak perlu ya, kita hapus saja.
nilai S3 ya. Kemudian terakhir di sini kita tambahkan kolom, kita insert one column right, kita beri nilai S4 ya, seperti itu. Formulanya bisa kita ambil dari blok ini ya, teman-teman bisa lihat di sini sudah saya tuliskan formulanya. Untuk di sel F2 kita kopikan ini, kita taruh F2 ya, kita enter. Kemudian untuk yang I2 kita kopikan dari sini, kita enter. Kemudian untuk yang L2 kita kopikan. Terakhir untuk yang O2 ya, kita ambil dari sini ya. Jadi teman-teman bisa lihat kalau false itu 0, kalau true itu 1 gitu ya. Ini sempat meloncat ya waktunya ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini 48, ini 47 ya. Ini malah lebih awal, malah ditempatkan di bawah ya. Ini salah. Nanti kita urutkan. Selain diurutkan, di sini juga terlihat ada data yang duplikasi. Supaya tidak duplikasi, di sini saya sudah tuliskan supaya tidak duplikasi, kita beri fungsi yang namanya unique ya. Kita tekan Ctrl C untuk copy, kita taruh di sheet kedua. Jadi sheet kedua ini untuk menghilangkan duplikasi. Kita isikan di sini formulanya, kita enter. Maka di sini terlihat barisnya 30, sedangkan baris yang di sini 41 ya. Jadi ada 10 data yang duplikasi ya. Jadi dihilangkan supaya kita betul-betul bisa mendapatkan nilai yang sebenarnya ya, tidak terjadi dua kali perulangan datanya. Oke, berikutnya kita tambahkan sheet ketiga. Di sini kita akan tampilkan grafiknya sehingga kita bisa juga memilih grafik yang mau ditampilkan, data yang mana kita bisa pakai sheet 3 ini. Kita lihat formulanya di sini saya sudah beri ya, di sini tinggal di copy saja. Saya isikan di sini ya, ini di copy, taruh di sini. Maka akan muncul datanya ya, ada data waktu, ada data nilai A1, nilai S1, S2, S3, S4 seperti itu ya. Ya, sampai di sini sebenarnya bisa selesai ya. Tapi teman-teman butuh tampilan grafik, kita bisa pilih grafiknya, kita pilih A, kita pilih B, kita insert chart. Ya, seperti ini. Ini kebetulan punya saya sudah muncul angkanya ya. Kadang-kadang ini bisa muncul tag. Kalau nanti teman-teman tidak bisa membuat grafik, maka perlu teman-teman ubah nilai teks ini menjadi angka ya. Caranya kita tambahkan di sini nilai A1 angka gitu ya. Nilai A1 angka. Formulanya adalah kita buat seperti ini, array formula ya. Kita tulis array formula, kemudian tulis value gitu ya. Kita beri dalam kurung, kita isikan kolom B, kemudian kita tutup kurung, kemudian B-nya ini harus B2 ya, jangan dimulai dari header karena headernya bukan angka ya. Setelah itu kita enter, maka ini menjadi nilai angka ya. Jadi kalau suatu ketika teman-teman tidak bisa membuat chart, bisa jadi karena kolomnya itu semuanya berbentuk teks ya, tidak ada angkanya ya, maka harus dirubah dengan formula ini supaya bisa menjadi nilai angka. Oke, kita coba lakukan pengaturan. Ini kebetulan semuanya 1024 ya. Ini kita buat pengaturan potensionya supaya bisa berubah, tidak 1024. Ini saya atur potensionya ke bawah, terjadi perubahan. Nah, ini sudah berubah sekarang ya. Oke, kalau ini saya rubah lagi, maka harusnya akan naik lagi datanya potensio. Nah, ini sudah bergerak. Ini saya turunkan lagi. Ya, seperti itu teman-teman ya. Berikutnya kalau saya ingin menampilkan grafik yang S1, teman-teman bisa lakukan seperti ini. Pilih nilai S1, S2, S3, S4, kemudian waktu ya, seperti ini. Kemudian kita pilih insert chart. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi di sini aksesnya harus kita tambahkan waktu ya, ini waktu, dan kita buat kolom chartnya menjadi line chart ya, seperti ini ya. Kemudian kita bisa gunakan row 1 as header. Oke, ini mungkin belum kelihatan perubahan. Coba ini saya lakukan perubahan satu-satu. Ini saya tunjukkan tampilan hardware-nya mulai dari switch yang keempat. Ini saya buat low. Ini harusnya muncul di sini low. Ya, seperti itu. Ini adalah nilai S4. Kemudian saya buat nilai S3 juga low. Kemudian diikuti dengan nilai S2 saya buat low. Terakhir saya buat nilai S1 low ya.
Ya, seperti itu teman-teman. Jadi semuanya sudah low dan di sini kita bisa lihat datanya ya, teman-teman bisa lihat. Oke. Ya, untuk menghilangkan yang ini saya tadi lupa untuk memberi formula. Jadi di sini supaya angka 0 ini tidak muncul ketika datanya masih kosong, kita bisa tambahkan formula seperti ini. Jadi di sini kita beri namanya if A2 sampai A ini sama dengan kosong ya, kosong itu adalah petik 2, maka silakan itu dikosongkan. Jika tidak, silakan itu diisi dengan nilai value angka ini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini kalau nilainya tidak ada kosong, maka di sini juga kosong. Berikutnya kalau saya ingin hanya satu grafik saja, jadi ini grafiknya bisa saya pilih. Saya ingin agar seperti ini ya. Di sini saya bisa memilih saya mau nilai S1, maka muncul S1, saya mau S3 maka muncul S3, saya mau A1 muncul grafik A1, maka kita bisa lakukan seperti ini. Kita pertama tambahkan data kolom ya. Jadi kalau kita lihat di sini nilai A1 itu B, nilai S1 itu C, kolom C, nilai S2 kolom D. Kita bisa tuliskan di sini seperti ini ya. Ini nilai A1, nilai S1, nilai S2, nilai S3, nilai S4. Kemudian ini adalah kolomnya adalah B, C, D, E, F gitu ya. Jadi B, C, D, E, F ini kolomnya. Kemudian di sini kita tambahkan validation ya, tambahkan data validation. Kita klik add rule, kemudian pilih drop down from range. Kita pilih range-nya ini ya, nilai A1, nilai S1, S2, S3, S4. Kita klik OK. Kemudian kita klik done ya. Maka di sini kalau teman-teman bisa lihat di sini ada pilihan nilai S1, nilai S2, nilai S3, nilai S4 ya. Kemudian untuk mendapatkan data di sini ya, ini saya bisa rubah supaya data di sini mengikuti pilihan. Maka di sini bisa klik atau bisa kita copy saja langsung dari sini. Datanya adalah ini ya, ini kita ambil seperti ini. Ini formulanya ya, kita copy. Jadi formulanya saya ambilkan dari sini saja. Ini saya klik, ini saya hapus dulu formulanya, ini saya copy di sini ya, saya enter. Jadi formulanya ini kita bisa dapatkan. Jadi kalau S4 ini kalau saya ganti A1 seperti ini, kalau saya ganti S1 seperti ini, saya ganti S2 seperti ini, S3 seperti ini, dan S4 seperti ini ya. Ya, ini bisa saya buat agar nilai data ini menjadi grafik ya. Ini saya insert chart. Ini pilih adalah line chart ya, seperti ini. Kalau saya ganti ini saya close dulu. Jadi kalau saya atur menjadi A1, ini A1, saya atur menjadi S1, saya atur menjadi S2, saya atur S3, S4 ya, seperti itu teman-teman ya. Untuk penjelasan lebih detail teman-teman bisa lihat di blog ini yang sudah saya tulis, dan apabila ada yang kurang jelas silahkan menuliskan pertanyaan. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya.